Oke ya, kita mulai. Strategi apa yang digunakan William Carey sewaktu dia di India? Sewaktu di India. Ya, kalau saya lihat itu tuh jawabannya tuh pada nggak pas semua itu. Nah, ya, strateginya itu dia yang pertama kali dia datang, tapi ada satu ini siswi yang agak-agak mirip-mirip sedikit itu. Ada itu. Dia pertama kali apa yang dilakukan, dia jelas apa? Mendoakan daerah India, berdoa untuk India, itu yang pertama. Yang pasti yang dia lakukan itu berdoa untuk India. Terus yang kedua dia itu ada kerjasama dengan yang dari Nederland itulah. Ingat kan, Denmark atau Nederland itu ya, dia kerjasama dengan mereka. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang dia lakukan itu baru dia apa? Melihat situasi, pasti dia melihat situasi keadaan India. Nah, pada waktu dia melihat situasi keadaan India, dia melihat ada suami istri yang mau dibakar kan? Dia ingin menyelamatkan, tapi dihalang-halangi kan? Ya, itu strategi dia. Dia memahami, terus belajar bahasa itu ya. Itulah strategi yang dilakukan, yang kita lihat di film. Nah, saya percaya juga bahwa William Carey ini juga banyak strategi yang dilakukan, cuma terbatas kan, yang namanya film itu kan terbatas ya, banyak hal-hal yang dia selidiki. Itu yang jawabannya nomor 1A. Terus yang kedua, apa kegagalan William Carey selama di India? Kematian anaknya itu bukan kegagalan dia. Anaknya sakit, anaknya mati, ke Tuhan izinkan mati di situ ya, itu bukan berarti dia gagal, tidak. Cuma dia ada kegagalan sedikit dari untuk apa? Keluarga itu memang betul. Ada yang nulis itu betul, karena apa? Dia karena terlampau sibuknya, dia tidak memahami istrinya. Sampai istrinya stres dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau awalnya istrinya tidak setuju berangkat ke India, ya kan? Waktu itu kan istrinya marah-marah, nggak setuju dia. Artinya istrinya tuh belum siap. Itu tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa sebetulnya. Itu harus menunggu dulu beberapa waktu sampai istrinya tuh yakin bahwa itu memang panggilan suami, dan dia juga sebagai penolong, sebagai istri, dia juga harus apa? Ikut, tapi harus dengan catatan apa? Dikasih pengarahan. Sama juga nanti ya, kalau kalian diutus, kalian sudah menikah ya, suami atau istri yang latar belakangnya bukan lulusan di BISOM sini, itu harus dikasih pengertian. Tapi kalau kalian dapat mereka yang sudah mempunyai latar belakang teologi ya, sekolah Alkitab, itu enak. Tapi yang dengan pasangan-pasangan yang masih jemaat, hanya seorang jemaat, belum pernah mengenal sekolah Alkitab, itu harus kalian pandai memberi pengarahan. Nah, jadi William Carey ini kegagalannya itu hanya keluarganya. Sampai istrinya sampai apa? Gila, stres. Akhirnya istrinya mati, ya kan? Di situ kegagalan William Carey. Jadi kalau anak mati itu bukan kegagalan dia ya, itu. Nah, itu. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Apa keberhasilan William Carey? Keberhasilannya itu ya, walaupun dia 6 tahun, selama 6 tahun istilahnya mengabarkan Injil, belum ada orang yang bertobat.
itu bukan kegagalan. Ya, bukan kegagalan. Ya, karena apa? Tuhan itu hanya menyuruh kita itu apa? Pergi memberitakan Injil. Ya kan? Untuk urusan bertobatnya orang itu Tuhan. Kasih karunia untuk pertobatan itu dari Tuhan dan orang itu sendiri. Jadi bukan salah kita yang memberitakan Injil. Itu ya. Tapi kalau kita memberitakan Injil asal-asalan, ya bisa kegagalan dari kita, gitu ya. Jadi kalau kita lihat keberhasilan dari William Carey ini adalah yang pertama, dia bisa kerjasama dengan orang lain ya, yang dari kelompok Nederland itulah, itu Denmark atau Nederland. Nah itu dia bisa kerjasama itu. Yang kedua lagi, nah dia bisa apa? Sampai cetak buku, cetak Alkitab ya, menerjemahkan Alkitab sampai dia dengan ada satu orang India, dia bertobat, dibaptis, dan William Carey kesempatan memakai dia untuk bahasanya kan. Istilahnya beda, walaupun kita sudah belajar bahasa suku yang ada di India itu, tapi kalau untuk menulis itu harus ada tata bahasanya kan. Kalau kita nggak terbiasa dengan bahasa itu, cuma asal-asal kita dengar-dengar belajar itu beda. Nah itulah keberhasilannya. Nah, sehingga dia punya percetakan mesin cetak sendiri kan, itu keberhasilan dia. Bahkan sampai di India juga bisa ada sekolah kan, anak-anak itu kan di sekolah. Nah itu keberhasilannya juga. Dan selain itu juga dimana sampai ada gereja di India, itulah keberhasilannya. Jadi sengaja saya kasih nonton film itu bukan berarti kalian refreshingnya, bukan. Yang saya tujuan saya untuk kalian nonton itu supaya kalian itu mengenal bagaimana cara misionari itu kerja di lapangan. Itu kalau kalian cocok di daerah mana yang kalian pelayanan, boleh dipraktekkan. Kalau yang nggak cocok ya nggak usah dengan dipaksakan, gitu kan. Kalau kita misalnya nggak ada modal, mau ikut-ikut William Carey, ayo kita terjemahkan Alkitab pakai bahasa suku apa gitu. Nah, kalau nggak ada modal nggak bisa kita, ya kan? Nah, kita nggak bisa, tapi bersyukur di mana satu tim misionari sudah membuat kelompok untuk menerjemahkan Alkitab suku-suku yang ada. Itu sudah dilakukan, itu sudah berapa tahun yang lampau itu sudah dilakukan ya. Jadi makanya sampai ada Alkitab bahasa Batak ya kan, sampai ada Alkitab bahasa, sekarang itu saya dengar itu mereka sudah menerjemahkan berapa bahasa gitu ya. Karena salah satunya tuh saya kenal orangnya yang menerjemahkan Alkitab itu ya. Jadi ini ya, sudah ada yang bertanya tentang ini, jawaban ini nggak ada ya. Nah kalau nggak ada kita akan masuk, yang itu nggak usah dibahas, itu sudah rata-rata banyak yang hampir semuanya betul semua itu. Nah jawaban mereka yang itu. Kita akan masuk yang pelajaran baru. Pelajaran baru di sini saya ubah sedikit karena di sini adalah benar-benar pelajaran untuk orang misionari. Kan kalau kalian kan bukan misionari. Jadi saya ubah sedikit. Di situ dikatakan bagaimana cara suku yang ada di daerah Borneo, karena kalian semua kan ada di Borneo kan. Nah ini di Borneo suku Dayak saya nggak tahu berapa suku. Nah
ya kan? Jadi kita nggak tahu. Kalau ini misionari ini memang dia benar-benar tahu. Waktu dia datang ke Sumatera dia benar-benar tahu dan dia tahu jumlahnya 49 suku. Kalau di Borneo ini saya nggak tahu berapa gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk supaya kita bisa memenangkan suku-suku yang ada di Borneo ini supaya suku yang ada di Borneo ini dapat berseru kepada Tuhan. Nah, ya kita lihat, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Sudah dapat semua? Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau kita melihat di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15 ini kita harus menemukan 4 hal. Ya, 4 hal yang harus terjadi sebelum suku-suku yang ada di Borneo bisa berseru kepada Tuhan. Yang pertama apa? Oh, percaya. Yang pertama baru dibaca. Mana spidolnya? Bukan berseru. Perhatikan baik-baik. Bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan. Nih. Begini. Nah, perhatikan. Bagaimana suku yang ada di Borneo dapat Oh iya, salah tulisan saya. Nah, ini ya. Dapat berseru kepada Tuhan. Nah, berseru ini apa sih artinya? Tahu nggak? Berseru itu memanggil, teriak, memanggil Yesus, Tuhan Yesus. Nah, ini apa? Bukan. Perhatikan baik-baik. Coba saya bacakan ya. Kalian nih, berarti. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Nah, supaya mereka itu bisa berseru dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Nah, apa langkah pertama itu apa? Tunggu. Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, perhatikan lagi. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak
yang utama itu ya diutus dulu, pengutusan dulu. Kalau kamu tidak pergi ke daerah mana, ya kan misalnya kalau kamu tidak pergi ke daerah Goa Gama, ya Goa apa Goma ya? Oke. Nah, kalau kamu tidak diutus, tidak pergi, ya kan? Kamu bisa pergi itu karena ada pengutusan dari sini, ya kan? Nah, jadi kalau kamu tidak pergi, tidak diutus terlebih dahulu, tidak, dan kedua pergi, tidak mungkin orang yang ada di daerah tersebut itu bisa apa? Berseru kepada Tuhan. Mereka tidak tahu mana Tuhan yang mana yang harus dia panggil, ya kan? Pemikiran dari orang tidak percaya itu mereka katakan Tuhan cuma satu. Tapi mereka menganggap apa? Tuhan cuma satu, mereka menganggap istilahnya apa? Jalannya hanya berbeda. Itu pemikiran orang yang belum percaya kepada Yesus. Oh, semua agama sama. Tuhan memang cuma satu. Cuma jalan saya beda. Nah, itu mereka hanya menganggap itu. Tetapi itu adalah pemikiran yang salah. Itulah sebabnya kita harus siap apa? Siap diutus. Jadi yang utama itu adalah diutus. Nah, bagaimana dia bisa berseru dan bagaimana dia bisa percaya kalau tidak ada yang datang. Itu. Jadi yang pertama itu adalah utusan. Jadi siap tidak kita itu menjadi utusan. Siap ya? Ya. Mau diutus kemana nanti? Oh, kemana saja? Ya. Nah, kalau kemana saja, misalnya diutus ke ini yang mereka yang tinggal di pohon-pohon gimana? Siap. Itu tinggalnya itu kamu juga harus tinggal di tengah-tengah. Enggak lah, masa tinggal di pohon. Enggak lah, bikin kemah lah. Nah, di situ. Ya, siap betul. Ya. Tuhan dengar ya. Khususnya Tuhan loh yang dengar. Bukan yang dengar itu cuma saya sama Ko Erik ya. Oh, bantu doa aja itu. Nah, dan siap lagi nggak? Siapa yang siap mau ke tempat yang mereka yang masih tinggal di gua-gua itu? Soalnya susah loh untuk kita nemuin mereka. Kita itu mesti harus ngintai dia dulu loh. Nah, ya kalau enggak, karena dia nggak pernah lihat kita, mereka bisa menganggap ada yang aneh ini. Karena mereka terbiasa lingkungan yang bebas, terbiasa hidup seperti Tarsan, ya kan? Kita datang pakai baju Tarsan. Jadi kan mereka kita nggak ada. Ayo kembali lagi ke sini ya. Jadi yang pertama supaya mereka bisa memanggil nama Tuhan dan mereka tahu persis Tuhan yang mereka sembah, itu kita harus siap diutus. Siap diutus dan siap untuk pergi. Pergi di sini itu adalah pergi untuk menjalankan tugas misinya Allah. Menjalankan tugas amanat agung Allah. Bukan pergi untuk apa? Istilahnya camping. Ya, bukan. Tahu camping enggak? Berkemah ya, betul. Ya, kembali. Nah. Jadi kalau kita melihat cara pengutusan
yang ada di dalam Roma ini tentunya yang digambarkan di dalam ini pelajaran kita ini adalah gereja serius. Gereja yang apa? Gereja misioner. Nah, tentunya adalah gereja yang misioner, yang berjiwa misi, yang siap untuk mengutus jemaat-jemaatnya, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menjadi murid, orang-orang yang sudah berjiwa misioner, yang siap untuk diutus. Nah, ini ya, yang siap untuk diutus, disuruh pergi. Pergi kemana? Mencari jiwa-jiwa. Ke dunia mana? Misalnya ke dunia nah, pergi ke dunia Borneo. Karena kita ini ada di tempat Borneo. Nah, kalian diutus di daerah sini. Nggak akan kemana-mana kalian. Kecuali kalau kalian sudah di tempat di daerah yang diutus, nanti saudara sudah berhasil merintis dan Tuhan memberikan kalian jiwa misi. Kalau mau pergi kemana silakan. Nah, yang penting tahu panggilan persis. Panggilannya itu yang pas. Nah, diutus ke dunia ini. Nah, orang-orang yang ada di sini nih, supaya orang-orang ini dapat apa? Ya, dapat berseru kepada Tuhan. Nah, kalau mereka bisa berseru, itu tandanya apa? Tandanya ada yang diutus, begitu diutus mereka memberitakan Injil kan? Ada yang memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Kalau di dalam Roma dikatakan kabar baik. Nah, kalau sudah menyampaikan kabar baik, mereka sudah mendengar, barulah mereka bisa berseru. Nggak mungkin mereka bisa berseru, bisa percaya kalau nggak ada orang yang diutus. Dan nggak mungkin ada orang yang pergi. Nah, ini ya. Nih, kita akan melihat lagi. Isi ya. Kertas kalian. Ya. Jadi ada 4 hal. 4 hal itu yang pertama diutus. Yang kedua ya beritakan. Nah, habis beritakan apa? Nah, membuat orang itu supaya percaya. Ya, tulis. Ya. Mendengar, kan mendengar. Ya. Ngaco. Nah, ulang lagi. Yang pertama itu apa? Diutus untuk pergi, itu yang pertama. Yang kedua, kita memberitakan dulu. Nah, kalau kita pergi nggak memberitakan, gimana orang itu bisa mendengar, bisa berseru, ya kan? Jadi diutus untuk pergi, terus yang kedua baru memberitakan, baru yang ketiga apa?
Yang ketiga itu meyakinkan dulu. Diyakinkan dulu Injilnya kepada orang yang mendengar itu. Nah, yang keempat baru orang itu bisa Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, jadi sekali lagi ulangi. Ayo, baca satu-satu. Satu-satu baca itu isinya. Supaya ingat. Yang pertama, diutus pergi. Enggak, maksudnya kamu sampai habis nanti. Ya. Nah, yang pertama diutus pergi, yang kedua memberitakan Injil, yang ketiga meyakinkannya, yang keempat baru berseru. Ya, baru orang yang diinjili berseru. Yang pertama diutus dan pergi, yang kedua memberitakan Injil, yang ketiga meyakinkan, yang keempat berseru. Ya. Yang pertama diutus dan pergi, yang kedua memberitakan Injil, yang ketiga meyakinkan orang, yang keempat berseru. Yang pertama siap diutus untuk pergi, yang kedua memberitakan Injil, yang ketiga meyakinkan, yang keempat berseru. Yang pertama diutus dan siap pergi, yang kedua beritakan, yang ketiga meyakinkan, yang keempat percaya dan berseru. Ya. Jadi sekali lagi pelajaran ini mengingatkan kepada kita, kalau kita rindu di daerah tempat ini, untuk orang-orang itu supaya berseru kepada Tuhan, atau sebelum berseru supaya mereka itu bisa mendengar Injil dan percaya dan dibaptis, dijadikan muridnya, ya kan? Itu kan amanat agungnya Allah. Allah suruh kita untuk menjalankan amanat agungnya, ini langkah-langkahnya. Dan kalau nanti kita mau siap juga, bukan hanya diutus untuk memberitakan Injil, siap diutus juga untuk penanaman gereja, kita harus menjadikan jemaat-jemaat itu menjadi jemaat-jemaat yang misioner. Bukan hanya gerejanya saja misioner namanya, tapi jemaatnya. Terlebih khususnya harus jemaatnya itu mempunyai jiwa misi. Ya. Tuh. Nah, kalau kita sudah berhasil menjadikan gereja misioner dan juga kita berhasil menjadikan jemaat-jemaat itu misioner, berarti kita harus siap untuk mengutus. Jangan biasanya gembala dengan orang misi atau orang penginjil itu bertentangan. Bertentangannya itu apa? Kalau gembala mereka mikirnya itu gini. Aduh, kalau jemaat sudah saya menangkan, terus mereka saya utus, saya pergi nanti kosong. Saya harus cari jemaat lagi. Itu pemikiran gembala. Tetapi kalau seorang penginjil, dia apa? Memikirkan apa? Amanat agung Allah. Yang penting amanat agung Allah berjalan. Gereja saya mau sedikit mau enggak, yang penting masih ada lagi yang harus saya jangkau. Itu pemikiran penginjil. Nah, jadi kalau kita mau menjadi seorang gembala yang misioner, jangan takut jemaatnya hilang. Nah, jangan takut juga apa? Kalau jemaatku sedikit, nanti ibadah persembahan kolektanya sedikit. Aku makan apa? Aku apa? Ya kan? Sudah bimbang, sudah khawatir. Padahal Tuhan itu yang akan memelihara kehidupan kita.
Jangan khawatir soal itu. Tuhan bisa mengadakan kok apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita, ya. Jadi untuk penanaman, khususnya untuk penanaman gereja misioner, kita harus juga menjadikan gereja itu misioner, menjadikan jemaatnya juga misioner, dan juga kitanya ini sebagai gembala harus misioner juga. Nah, kalau kita sebagai gembala yang tidak berjiwa misi, gembala yang tidak misioner, ini tidak jalan. Penanaman gereja misioner nggak akan jalan. Untuk menjadikan jemaat misioner juga nggak jalan. Kalau kita sebagai gembala tidak mempunyai hati yang misioner. Jadi gembala itu ada dua. Gembala misioner, dan ya ada jemaat. Kalau gembalanya misioner jelas jemaatnya misioner. Karena apa? Jiwa kita misioner, jelas kita mengajarkan jemaat itu untuk menjadi misioner. Ada gembala yang hanya memikirkan pertumbuhan gerejanya. Gembala pertumbuhan gereja ini. Nah, tapi kalau gembala yang berjiwa misioner itu dia memikirkan dua-dua. Memikirkan jemaatnya itu supaya benar-benar menjadi jemaat yang bisa diutus, dan juga memikirkan gerejanya juga harus bertumbuh. Nah, artinya berarti apa? Kalau dia siap, orang-orangnya, jemaat-jemaatnya yang sudah diutus, berarti kan berkurang gereja dia. Dia harus mau bertumbuh gerejanya, mencari jiwa. Nah, itu ya. Jadi kalian harus memikirkan dua hal ini. Jangan hanya memikirkan apa? Menjadikan gereja misioner. Tapi tidak memikirkan juga apa? Pertumbuhan gereja, jemaat. Itu gereja. Nah, ini ya. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita lakukan dan harus kita jalankan. Ini ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada? Ya, dan Daniel mau bertanya. Oh, sudah. Nah. Sudahlah, kalau nggak bertanya jangan dipaksa-paksa. Nah, kalau mau bertanya, saya kasih kesempatan. Sudah jelas ya? Jadi Roma pasal 10 ya, ayat 14 sampai 15 itulah tujuannya ya. Jadi bukan hanya sekedar cuma isinya itu bagaimana mereka bisa berseru, bagaimana apa itu tujuannya itu kita harus tahu ya. Intinya itu harus ada yang pergi itu supaya mereka bisa berseru dan mereka bisa percaya, bisa dijadikan murid dan juga bisa diutus. Nah, itu ya intinya. Nah, kita akan melihat dikatakan di sini ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Nah, itu intinya itu di sini, jika tidak ada yang memberitakannya. Berarti kalau tidak ada yang diutus itu ya. Dan
bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Nah, itu. Jadi intinya ini dua hal, diutus, pergi, dan memberitakan. Baru ada yang berseru percaya, ya. Ya udah aja. Jelas ya, saya sengaja saya ulang-ulang supaya saudara ingat. Nah, terus seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yang membawa kabar baik itu siapa? Siapa? Kita semuanya orang percaya, ya. Terlebih khususnya adalah kita yang diutus. Itulah yang disebut membawa kabar baik. Nah, kita akan lanjut lagi ya. Saya akan berikan satu hal di dalam Abraham. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Yang ini yang ujian tadi itu. Kejadian pasal 12. Sudah dapat semua? Bacalah ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kok pasal 11? Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, ganti orang. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amen, ya. Nah, kita akan melihat. Abraham. Kita tahu bahwa Abraham ini dipanggil, dijadikan apa? Bapak segala bangsa. Ya, dijadikan bapak segala bangsa. Kenapa dijadikan bapak segala bangsa? Karena Tuhan menginginkan melalui dari Abraham dan keturunannya itu supaya bangsa-bangsa itu mengenal akan Allah. Ini tujuannya. Nah, Abraham dikatakan bapak segala bangsa itu digenapi pada saat apa? Digenapi melalui siapa? Keturunan Abraham yang siapa namanya? Bukan. Yusuf. Yakub lah. Nah, digenapi lewat anaknya Yakub, karena Yakub itu punya anak berapa? Yakub itu sebetulnya anaknya 13. Satu lagi perempuan. Nggak pernah baca? Anak perempuannya si Yakub siapa? Nggak pernah baca berarti? Anak Yakub. Kalian guru-guru sekolah minggu harus tahu ini. Ini. Ya, anak Yakub itu bukan hanya 12, tapi ditambah satu lagi perempuan. Namanya itu Dina. Nah, ini. Dari 12 keturunan atau anak Yakub inilah
Makanya bangsa Israel ada 12 suku. Nah, ada 12 suku. Dari sinilah penggenapan Tuhan. Namanya siapa-siapa? Dia baca di Alkitab. Buka itu Kejadian. Tapi kalau kita baca itu, Desi, waktu kita habis. Kita bukan anak sekolah minggu, mau satu persatu. Makanya kamu harus, makanya kan saya bilang, waktu pertama kali saya ngajar, kamu belum datang itu Desi. Makanya saya ulang supaya kamu mendengar ya, Desi. Makanya saya katakan, sebagai utusan-utusan Tuhan, apalagi kamu kan di gereja ngajar sekolah minggu kan? Oh enggak? Kamu siapa yang ngajar sekolah minggu? Oh, saya belum pernah, tapi saya belum pernah. Oh enggak, di Pak Billy enggak dikasih ngajar sekolah minggu? Kemarin itu mau dikasih tapi oh gitu. Sama kita pernah sekali. Nah, yang cowok-cowok pernah ngajar sekolah minggu enggak? Nah, apalagi guru sekolah minggu. Masa anak Yakub aja nggak tahu nama-namanya. Nah, walaupun kita nggak hafal nama-nama anak Yakub itu, setidak-tidaknya kita tahu, kita buka itu Alkitab di pasal berapa kita sudah tahu, ya. Nah, jadi ayo, ya udah anak-anak nama-nama anak-anak itu tinggalkan dulu. Nanti kalau kamu sudah ada waktu santai, kamu baca, kamu cari itu nama-nama itu. Kalau kamu sudah cari, kamu sudah dapat, ya, ya terserah itu kalau kamunya. Kamu kalau sudah dapat ya, ini PR secara khusus ini untuk Desi dia. Nah, karena kamu yang tanya kan nama anak-anaknya. Jadi kalau sudah dapat 13 ya sama anak perempuan. Nah, itu kalau sudah dapat kamu WA ke Ko Erik, biar Ko Erik nanti WA ke saya. Saya lihat nama-namanya. Harus urut ya. Iyalah. Nah, itu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi Abraham ini dipanggil untuk dijadikan bapak segala bangsa. Nah, melalui keturunan Abraham yang Yakub inilah melahirkan ke-12 suku Israel. Dari 12 suku Israel inilah mereka menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah. Jadi kita harus tahu sejarahnya. Kalau ditanya, amanat agung itu bukan hanya dilakukan oleh ke-12 murid Tuhan Yesus. Sebelum Allah menjelma manusia, datang ke dunia, Allah itu sudah bermisi. Allah itu sudah sebagai yang mengutus, orang pengutusan yang pertama, yang ngutus pertama Yesus itu, ya. Jadi istilahnya untuk belajar misi itu bukan berarti misi itu datangnya baru dari Tuhan Yesus, tidak. Dari Allah sendiri itu ya. Jadi kita harus ingat, dan kita harus ingat bahwa panggilan yang sudah saya jelaskan waktu hari apa itu, panggilan seseorang itu beda. Walaupun panggilan seseorang itu berbeda, tapi tujuannya satu, untuk apa? Untuk melaksanakan amanat agung Allah gitu. Nah, jadi harus ditekankan kepada jemaat bahwa kita semuanya itu harus mempunyai jiwa misioner. Jiwa misioner itu artinya itu bukan hanya kita mempunyai hati yang bermisi, terlebih kita harus mempunyai hatinya Bapa kita yang di surga. Hati Bapa kita yang di surga itu hatinya bagaimana?
Hah? Hati Bapa kita yang di surga. Nah, kasih. Nah, jadi kasih Kristus itu harus kita pancarkan. Harus kita lihatkan kepada semua orang. Nah, makanya kita itu dikatakan pembawa-pembawa kabar yang baik. Bukan hanya mulut kita yang menyampaikan kabar baik, tetapi apa? Tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita. Ingat Timotius yang dinasehati oleh Bapak rohaninya Paulus bahwa janganlah kamu direndahkan walaupun kamu masih muda. Tetapi kamu harus menjadi teladan. Nah, itu yang harus kamu pegang dimanapun berada. Makanya di sini pun juga belajarlah disiplin. Apalagi kalau saya lihat Bisom ini diutusnya itu tidurnya itu kalau nggak ada di pastori, nggak punya pastori, tidurnya di tempat orang, di rumah jemaat. Kalau di rumah jemaat kita malas-malas, nah ya kan kita cuek-cuek. Nah makanya mulai di tempat ini jangan cuek. Kalau ada kotor sedikit ruangan apa, sudah sampah bertumpuk-tumpuk, jangan istilahnya, siapa yang piket? Hanya teriak, siapa yang piket? Nah itu. Nggak ada loh ya. Pelajaran yang seperti ini, praktek yang apa itu nggak ada. Dosen nggak akan ngajarin ini. Tetapi saya ajarkan untuk kedisiplinan, untuk apa? Apa? Mau tanya apa? Nanti gini kan udah dibuat yang piket kan harus bersihkan. Tapi nanti kalau yang piket biarkan terus yang nggak piket yang ambil. Jadi mereka tuh manja jadinya. Ya bukan soal itu. Nah istilahnya tuh begini ya. Yang piket juga harus perhatikan, yang kita tidak piket juga harus kita juga perhatikan. Itu. Nah kalau misalnya yang piket pergi, misalnya pergi yang piket, misalnya disuruh beli gasnya habis, nah piket pergi beli, terus maaf ini, macam kemarin ada kotoran anjing di situ. Didiamin sampai sore. Aduh, baunya saya sudah nggak tahan. Nah. Akhirnya yang kemas apa sih? Jadi ini saya sampaikan ini untuk supaya apa? Supaya jangan sampai apa? Nama kalian di depan jemaat itu apa? Jelek. Bukan berarti saya itu hanya mau perintah, mau apa. Enggak. Saya itu kasihan. Masa mahasiswa bisa mau dibilang malas? Mahasiswa bisa mau, ya apa dan sebagainya. Yang malu itu nama siapa? Selain Bisom, terlebih khususnya itu Tuhan. Nah itu ya. Jadi makanya kalau mau jadi gembala, mau jadi penginjil atau apa, terserah Tuhan punya rencana kalian itu dijadikan apa. Sebelum terjun ke pelayanan, marilah mulai dari tempat ini. Jangan cuek. Apa sedikit kita perhatikan, nggak usah dipanggil-panggil, diteriakin. Nah, nanti yang di atas perempuannya diteriakin, Desi, Yuni, ya kan? Nah, atau Tika, nah, ya kan? Bagian atas kita harus ada perhatian. Karena apa? Saya pernah ikut seminarnya Maurice Cerullo. Dia katakan kebenaran itu sejajar. Sejajar dengan apa? Kebenaran itu sejajar dengan adanya kehidupan kita sehari-hari.
Kalau kehidupan kita kacau balau, kerohanian kita tuh secara tidak langsung kacau balau. Kalau di tempat pelayanan kehidupan kita tidak disiplin, di tempat pelayanan pun juga akan tidak disiplin. Kalau kehidupan kita asal-asalan, sudah bebas ini saya. Mau bangun jam 8, mau bangun jam apa, apalagi kalau sudah dipastori. Nggak ada jemaat yang lihat apa, udahlah seenaknya sendiri. Doa pagi enggak, apapun enggak. Nah itu sudah lebih baik, udahlah nggak usah jadi utusan Allah lah kalau macam gitu. Nah, iya. Iya lebih baik nggak usah. Kalau saya bilang daripada nanti bikin malu nama Tuhan. Jadi kalau mau ya ingat. Oh ya udah selesai. Oh belum. Sampai setengah 12 ya. Oke. Jadi sekali lagi saya jelaskan kepada kalian. Oh di sini ada ini ya. Agape ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, karena orang-orang yang di kampung-kampung, apalagi orang-orang yang di pedalaman-pedalaman, kalau yang namanya pendeta penginjil itu sangat dihormati. Sangat dihormati, karena apa? Dianggapnya ini orang istimewa. Dia tahu segalanya. Dia yang akan ngajarin dan dia akan ikut sama kalian. Nah, jadi kalian harus benar-benar menjadi teladan ini. Nah, ayo sebelum kita masuk pelajaran yang lain lagi. Ada pertanyaan? Tadi saya lihat adanya angkat tangan. Angkat tangan karena capek atau apa? Tadi Desi itu yang gini. Ada? Tidak ada pertanyaan. Ayo, kita teruskan lagi ini ya. Nah, jadi kita harus ingat untuk isi ya, kita harus ingat isi dari Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya itu sebetulnya apa? Amanat agung Allah. Nah, ya boleh mau bilang A3 boleh. Nah, isinya itu kita kan tahu dari Kejadian pasal 3 ya kan, Allah sudah menyelamatkan Adam dan Hawa sampai seterusnya, sampai di dalam Wahyu, di Wahyu itulah digenapi semuanya, sehingga apa? Ingat ulangan yang tadi, ujiannya tadi itu Wahyu berapa itu? Pasal 7 kan? Ayat 9 ya, kalau nggak salah ya. Ya, coba buka itu. Wahyu 9. Ya. Bacalah. Wahyu pasal yang belum dapat giliran tadi baca siapa? Ya. Tadi waktu Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di kalau temannya baca Alkitab jangan ngobrol sendiri, ikut menyimak. Ulangi Yuni. 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Boleh.
Ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amen. Tadi ditanya, nggak ada. Sekarang masuk ini pelajaran, kamu sudah ini. Tunggu dulu, saya jelaskan ini baru nanti. Oke, tanya apa? Pertanyaannya. Sebelum saya jelaskan ini. Sifat-sifat orang dalam kumpulan besar. Ya sifat mereka adalah sudah dikuduskan sama Tuhan kan? Mereka sudah memuji nama Tuhan, sudah bisa memuji nama Tuhan. Ya kalau di pertanyaannya dibilang sifat ya tunjukkan bahwa mereka itu sudah termasuk kumpulan orang-orang yang kudus sehingga masuk di dalam menyembah Tuhan kan. Duduk yang baik, jangan macam itu patah itu nanti. Enggak, maksudnya kursinya jangan buat main. Sudah ngerti? Kebiasaan. Iya, sifatnya. Ya enggak lah. Tunggu. Sifat atau karakter? Kekudusan itu sifat enggak? Termasuk sifat. Ya, kan tujuannya amanat agung Allah yang disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, disampaikan kepada bangsa, segala suku dan segala kaum bahasa itu tujuannya untuk apa? Mereka itu supaya dapat berseru kepada Allah yang hidup. Supaya kalau mereka mau berseru kepada Allah yang hidup, kita jelas tahu bahwa Allah kita yang kita sembah itu adalah sifatnya kudus. Makanya ingat enggak bahwa kita itu dipanggil dan kita dipanggil untuk dikuduskan. Nah itu, jadi itu wahyu itu termasuk penggenapan dari amanat agung supaya segala bangsa, segala suku, segala kaum bahasa ini dapat menyembah dan memuji Tuhan. Itulah tujuan dari amanat agung. Karena nanti pekerjaan kita itu nanti di surga itu 24 jam kita itu apa? Memuji. Enggak. Roh, namanya roh. Roh itu sudah tidak perlu makan. Roh itu sudah tidak perlu lagi makan, minum. Makanya itu apa? Makanya itu, yang serius. Dua orang ini serius. Makanya itu apa? Kalau roh itu nggak perlu makan dan minum, buat apa kasih sesajen sama nenek moyang kita yang sudah nggak ada, ya kan? Kadang kalau saya lihat apa? Dikasih tembakau supaya mereka ngerokok, ya kan? Nah, sire, arak segala. Emangnya sekarang saya tanya, emangnya kakek mereka kalau sudah dikasih gitu keluar dari kuburan? Nah kalau keluar dari kuburan apa kamu nggak lari? Ayo, lari nggak? Lari kan? Nah justru itulah yang harus kita sampaikan. Tapi mereka masih percaya tuh ada jelmaan dia dari binatang lain. Oh itu namanya itu hampir sama dengan ajaran Buddha.
Ajaran Buddha itu kan begitu juga. Orang yang mati itu nanti itu bisa jadi binatang, jadi apa. Itu enggak. Jangan percaya adanya yang itu. Kita itu dijadikan itu, diciptakan itu menjadi ciptaan yang mulia. Menjadi ciptaan serupa dan segambarnya Allah. Bukan serupa dengan monyet, bukan serupa dengan kambing. Enggak. Iya. Ya, karena mereka percaya itu ini. Nah, jadi kita jangan percaya yang itu. Sekali lagi putuskan hubungan dengan adanya itu. Bahkan juga jangan percaya dengan adanya teori-teori yang mengatakan bahwa manusia itu asalnya dari monyet. Nah, manusia asalnya dari monyet. Kata Darwin. Jangan percaya. Ada teori Darwin itu namanya. Tapi akhir hidupnya si Darwin itu setelah dia mengerti firman Tuhan, dia menyesal. Tetapi sangat disayangkan teori dia itu sudah menyebar seluruh dunia. Ya. Jadi makanya sekali lagi saya katakan ya, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang termulia, dijadikan serupa dan segambarnya Allah. Bukan kita itu nanti mati, kita kembali lagi hidup jadi monyet lah, jadi anjing lah, jadi babi lah, jadi apa. Bukan itu. Nah, jadi itu tidak ada ceritanya. Itu tidak ada ceritanya. Itu sudah benar-benar menyimpang Alkitab. Nah, oke. Jadi jelas ya. Jadi kita katakan kepada mereka bahwa kita yang hidup ini sudah putus hubungan dengan mereka yang meninggal. Perpisahan kita itu hanya sementara. Katakan kepada mereka. Orang mati itu artinya itu tidur. Orang mati itu istirahat. Jadi nggak perlu lagi mereka itu makan minum. Nanti kalau di surga itu semua bangsa itu menjadi satu. Semua suku itu jadi satu. Sudah tidak ada lagi, kembali lagi seperti waktu zamannya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kembali lagi seperti Adam waktu di Taman Eden. Nah, kita tahu Adam itu diusir kan waktu dia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Nah, Tuhan itu memulihkan kembali supaya kita itu kembali seperti hidup Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Menjadi benar-benar serupa dan gambarnya Allah. Nah, saat ini kita yang masih di dunia ini, khususnya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka itu adalah rupa dan gambar Allah itu sudah rusak. Karena akibat dosa. Rupa dan gambar Allah sudah hilang. Itulah sebabnya kita dipanggil oleh Tuhan ya, supaya citra atau gambar dan rupa Allah itu kembali lagi di dalam kehidupan kita. Supaya kita itu menjadi kembali seperti Yesus Kristus. Itu yang Allah inginkan kepada kita. Jadi saat ini kalau kita belajar firman, kalau kita diisi kehidupan kita dengan kerohanian, itu tandanya kita itu mau mencapai satu tujuan kesempurnaan kembali. Seperti serupa dan gambar Allah. Itu. Jadi kalau semakin kalian yang ada di tempat ini, semakin kalian itu tidak bersahabat dengan dunia, benar-benar putus hubungan dengan dunia, walaupun kita masih tinggal di dunia, semakin itu saudara semakin menjadi serupa dengan Allah. Tapi kalau masih suka bersahabat dengan dunia, jauh. Untuk prosesnya itu masih jauh. Untuk kembali menjadi serupa dan segambar Allah. Nah,
Jadi kita mau gimana? Mau kembali menjadi serupa dan gambar Allah atau kita masih mau serupa dengan dunia? Nah, kalau mau serupa dengan Allah, tinggalkan itu. Cara-cara hidup dunia. Makanya lebih dekat, lebih suka baca Alkitab. Nah, lagu-lagu yang cengeng-cengeng itu dunia itu tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Ya, ayo kembali ke sini. Jadi tujuan A3 amanat agung Allah A3 ya. Tujuan A3 itu ini. Segala bangsa, suku dan kaum bahasa itu menyembah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ini tujuannya. Atau istilahnya itu goalnya. Goalnya ini. Nah, supaya segala bangsa, suku, dan kaum bahasa itu benar-benar bisa berseru kepada Tuhan, bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan, itu adalah tugas kita. Untuk tugas kita supaya kita siap pergi. Membuktikan, bisa meyakinkan mereka dan membuktikan mereka bahwa Allah yang benar itu tidak perlu lagi pakai sesajen-sajen. Gitu. Tolong ya, kalau pelajaran saya nggak ada yang makan. Nah. Makin hari kalian makin nggak ada kedisiplinan kalau saya lihat. Tolonglah. Ya. Jadi ingat, Allah yang hidup itu tidak perlu sesajen-sesajen. Allah yang hidup itu cukup dengan pribadi kita yang sudah diubahkan, pribadi kita yang sudah lahir baru, dan kita benar-benar menyembah dengan kekudusan dan kebenaran yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu aja cukup memanggil nama Allah. Jadi tidak ada lagi, saudara, yang namanya itu perlu saudara jelaskan ya sama mereka-mereka. Kalau iman mereka sudah bertumbuh, itu harus dijelaskan tuh sesajen gitu ya. Nah, kalau sama orang tua kalian itu pelan-pelan lah kalian harus kasih tahu itu. Bilang, kakek nenek kita, nenek moyang kita itu sudah enggak perlu lagi makan. Yang namanya roh, itu firman Tuhan katakan tidak makan, tidak minum, tidak kawin dan mengawinkan, itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Walaupun istilahnya dikatakan ada pujian yang mengatakan ada pertemuan di udara. Artinya ada pertemuan nantinya di surga, ya, itu kita itu tidak lagi istilahnya, memang kita tetap bersatu, tapi bersatunya sudah bersifat roh kita. Sudah tidak lagi bertemu, oh ini suamiku, oh ini istriku, oh ini anak-anakku, ayo kumpul lagi. Enggak. Semuanya bersatu. Semua bersatu. Segala bangsa, suku, kaum, bahasa. Nah, kalau kita lihat ini bangsa itu banyak. Banyak bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kalau Tuhan memang izinkan di antara bisa menjadi misionari, silakan. Silakan. Kalau mau jadi misionari harus ini. Ya, yang pertama khususnya bahasa Inggris. Gitu. Ya. 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 Ya enggak usah. Iyalah kalau di Indonesia kan tuh, kecuali Borneo-nya yang ini loh. Borneo-nya yang di Malaysia. Ya itu bisa juga. Cuma susah, agak susah.
Kalau kita menggantungkan teman, kalau emangnya teman itu mau sama kamu terus. Nah kalau teman itu ada suatu ketika dia ada urusan pergi apa, terus kamu berhadapan harus dengan orang asing, terus apa yang diam-diam cuma ngeliatin mereka aja gitu. Ya itu imanmu ya silakan. Nah, kamu beriman untuk mendapatkan istri yang bisa bahasa Inggris silakan. Itu. Nah, kalau kamu mau mendapatkan istri yang bahasa Inggris, makanya mulai sekarang itu benar-benar serius. Harus disiplin, harus apa? Jangan hanya serius di dalam kerohanian. Soalnya kerohanian itu bergantung juga dengan cara hidup kita yang ada saat ini. Makanya tadi saya katakan apa? Kebenaran itu sejajar. Sejajar dengan apa? Kebenaran kok sejajar dengan kerohanian. Kebenaran itu sejajar dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Kalau kehidupan kita sehari-hari sudah benar-benar disiplin, benar-benar tidak kacau balau, benar-benar taat dan sebagainya, itu di lapangan itu sudah enak gitu. Di lapangan itu sudah enak. Nah, apalagi kalau kita masih di bawah gembala. Kalau kita di bawah gembala, kita sering diperintah-perintah kan? Khususnya apalagi kalau praktek di tempat GBDI. GBDI itu menekankan apa? Keberhasilan kita itu mulai dari kerja di WC sampai di atas mimbar. Bukan hanya kita di mimbar saja. Di bidang rohani. Nah, karena saya juga lulusan GBDI saya. Saya lulusan sekolah Alkitab GBDI saya. Itu mereka tekankan setia dari perkara yang kecil. Nah, itu. Kalau perkara-perkara kecil yang ada di lingkungan kita, tapi kita tidak mau memperhatikan, kita cuek-cuek aja, di tempat pelayanan pun juga pasti akan cuek. Nah, itulah sebabnya di tempat ini kita belajar. Kita memang namanya manusia tetap ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kita tidak bisa hanya memegang apa? Kan kekuranganku begini. Nah, kamu pun juga ada kekurangan, kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Kita tetap akui ada kekurangan, tapi kita tidak kekurangan kita itu tidak kita buat untuk menjadi alasan. Tidak. Itu. Tetapi kita harus dengan adanya kekurangan kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Tuh. Berjuang untuk kita itu semampunya untuk kita berusaha menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Itu, ya. Iya. Jadi istilahnya kalau di tempat Pak Billy ada doa pagi nggak di pastornya? Ada ya? Jam berapa bangun? Oh. Oh gitu. Jam 6. Oh gitu. Ya. Jadi ada pertanyaan? Enggak. Ayo. Silakan kalau ada pertanyaan. Kenapa kok keluar terus? Terus. Jadi ayo kita kembali ke sini. Jadi ingat ya, amanat agung Allah itu goalnya atau tujuannya itu untuk apa? Supaya segala bangsa, suku, kaum, bahasa itu benar-benar dapat berseru, dapat memuji Tuhan. Karena Tuhan merindukan bahwa ciptaannya
yang mulia ini, yaitu kita ini, supaya benar-benar bisa seperti dia, kembali lagi rupa dan gambar Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Itu intinya amanat agung itu. Jadi bukan hanya sekedar kita diutus pergi, bukan. Kita harus bertanggung jawab untuk ini. Suku. Nah, kalau Tuhan izinkan kita di daerah sekitar Kalimantan ini, ya berarti Tuhan izinkan suku-suku yang ada di Kalimantan ini supaya dapat berseru sama dia. Kalau Tuhan percayakan, misalnya di satu tempat itu kan kita berjumpa dengan seseorang itu kan tidak hanya satu suku kan, ya kan? Sedangkan saya datang ke sini aja saya berjumpa dengan suku, walaupun kalian semua Dayak, tapi kan beda-beda sukunya. Nah, sudah berapa suku yang ada di sini? 4. Apa aja? Ahe. Nah, udah berbeda kan? Makanya itu. Nah, jadi istilahnya, jadi kalian itu harus beriman, berdoa, setiap berjumpa dengan orang, pasti orang itu harus bisa berseru kepada Tuhan. Itu ya. Jadi inilah goalnya. Kita harus bisa mencapai goal atau tujuan dari A3. Amanat agung Allah. Sampai di sini, ini sudah, mari. Yalah, bangkit berdiri, kita doa. Siapa yang pimpin? Kalian tahu nggak lagu ini? Bisa nggak? Inilah rinduku. Oh tidak. Kalau tidak bisa ya udah ganti yang bisa, carilah. Siapa yang mimpin? Ganti.